Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang membahas terkait Masjid Sabilul Muhtadin di daerah Banjarmasin. Kita langsung mulai ya. Tentang yang pertama yaitu gambaran umum wilayah. Kota Banjarmasin merupakan daerah yang paling banyak penduduknya, yaitu sekitar 580 juta jiwa. Dan secara geografis, Kota Banjarmasin mempunyai anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana transportasi. Wilayah Kota Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan banyak dikembangkan untuk keperluan perluasan kota yang dengan sendirinya menggeser dan mengurangi lahan untuk bertani. Sebagian penduduk Banjarmasin bekerja di luar sektor pertanian dan hanya ada sebagian kecil saja yang bertani. Itu pun yang berada di wilayah luar kota. Agama Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Kalimantan Selatan. Dan dalam hal ini terdapat dua aliran, yaitu aliran tua, yaitu aliran yang masih menggunakan tradisi-tradisi dahulu. Contohnya seperti masih menggunakan usolli ketika takbiratul ihram. Dalam hal ini identik dengan kaum Muhammad, dengan kaum NU, Nahdlatul Ulama. Sementara yang kaum muda ini tidak menggunakan usolli dan identik dengan Muhammadiyah. Dan B, gambaran umum Masjid Sabilul Muhtadin dan aktivitasnya. Sebagai pusat kegiatan Islam, Masjid Sabilul Muhtadin dibangun persis di jantung kota Banjarmasin yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian masjid. Masjid ini dibangun atas prakarsa dari para ulama, umarok, dan zu'ama yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Di antaranya tercatat Haji Hasan Basri, ex-Pangdam, Bapak Haji Maksid, dan tokoh penting lainnya yang mendukung dengan sepenuhnya rencana pembangunan masjid di wilayah ibu kota Banjarmasin. Akhirnya disepakatilah untuk dana pembangunan ini dari APBD daerah setempat dengan luas tanah yang mencapai 100.000 meter persegi yang letaknya di tengah-tengah kota Banjarmasin. Yang sebelumnya adalah kompleks asrama tentara Tatas yang pada zaman kolonial Belanda. Tempat ini dikenal dengan Fort Tatas atau Benteng Tatas. Bahkan bantuan tidak hanya dari masyarakat muslim saja, akan tetapi mengalir juga sumbangan dari non-muslim yang ikut berpartisipasi untuk masjid besar yang menjadi kebanggaan ikon masyarakat Kalimantan Selatan. Akhirnya keinginan masyarakat terpenuhi dengan telah dilakukannya peletakan batu pertama oleh Bapak Abroni pada tahun 1964 dan disaksikan oleh beberapa tokoh penting dan masyarakat. Namun sayang, di tengah pembangunan berjalan terjadi hal yang sangat menggemparkan negara Indonesia dengan terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI di Jakarta yang terpaksa pembangunan tertunda sampai 5 tahun lamanya. Kemudian dilanjut kembali pada tahun 1974 dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 tahun mendatang. Maka pada tanggal 31 Oktober bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, untuk pertama kalinya masjid dipakai untuk sholat dan sekaligus diresmikan untuk dapat digunakan, dan disepakatilah untuk memberikan nama masjid tersebut dengan nama Sabilul Muhtadin yang dinisbahkan pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sangat berjasa dalam mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan keagamaan pada hari-hari besar Islam, pengelola masjid tidak pernah melibatkan umat yang berbeda agama, baik sebagai panitia maupun untuk memberikan sedekah. Namun dalam hubungan sosialnya berjalan dengan baik, tidak pernah terjadi gesekan yang tentunya sangat dapat menimbulkan konflik di antara umat beragama. Masjid Sabilul Muhtadin banyak melakukan aktivitas sosialnya pada masyarakat yang terkena musibah, baik karena banjiran
ataupun musibah kebakaran yang juga menghabiskan harta benda. Sekian dari kelompok kami, bila ada yang berkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.